Yogyakarta daerah istimewa. Yogyakarta pusat kota budaya. Yogyakarta nate tadi ibu kota. Yogyakarta ayo tentang sejahtera. Kowe yang sultan, kowe gubernur, kowe Sri Paduka Paduka. Yang menjadi dalang itu, kalau dulu itu dalang-dalang itu dalang keturunan. Dari leluhurnya, dari kakeknya, dari bapaknya itu dalang. Tapi dalam perkembangan zaman, ternyata tugas yang dilakukan oleh dalang itu bisa dilakukan oleh siapa saja kalau mau belajar. Jadi bukan keturunan dalang pun bisa menjadi dalang kalau mau belajar. Seperti saya itu bukan, ayah saya bukan dalang, tapi saya bisa mendalang. Saya belum dalang loh. Kalau ada yang menyebut saya dalang kan dari luar saya, bukan saya yang menyatakan aku dalang, bukan. Yang memberikan predikat siapa dalang itu dari pihak lain, dari penonton. Ya pokoknya dari, kalau ada orang yang ngaku-ngaku aku dalang itu ya mungkin sikap ya agak sombong dikit ya, karena tugas dalang itu tidak enteng. Nah, bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya macam-macam. Kalau dulu istilahnya nyantri. Nyantri itu ngikuti dalang. Misalnya saya senang Kinarto Sabdo. Ya saya nyantri pada beliau. Nyantri itu ngikuti pentasnya di mana-mana kita ikuti, kami ikuti. Kalau perlu menjadi serumah. Sehingga yang ingin menjadi dalang itu tahu seperti apa kegiatannya dalang. Kalau ingin menjadi supir, naik dulu lah kalau itu kendaraan. Nyantri. Lah lama-kelamaan pemerintah tahu bahwa ternyata seni pedalangan itu sangat bermanfaat melihat dari fungsinya itu. Karena dalang bisa menyampaikan tentang nilai-nilai pedalangan itu. Apa nilainya? Nilai imaterial dan material. Nilai material, seni pedalangan itu bisa mendatangkan materi, uang. Siapa yang dalang, siapa yang membicarakan tentang wayang, siapa yang membuat wayang, siapa yang menulis buku wayang, itu bisa mendatangkan materi, uang. Bahkan ada yang wani piro gitu. Nah kemudian nilai imaterial, iya, karena di dalam pedalangan itu imaterial. Karena di dalam pedalangan di situ terdapat unsur-unsur pendidikan. Pendidikan tentang budi pekerti, pendidikan tentang ekonomi, sosial, budaya. Nah kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka jurusan pedalangan, baik di tingkat menengah atas maupun di perguruan tinggi. Kalau di Solo dulu ada ASKI, Akademi Seni Kerawitan, ada jurusan pedalangan, kemudian sekarang menjadi ISI. Jogja dulu STSI, hanya khusus tari, sekarang buka jurusan pedalangan, sekarang ada mahasiswa pedalangan. Kalau di tingkat SMA ada SMKI. Yogyakarta dulu ada KONRI, Konservatori Tari, tapi jurusan buka jurusan pedalangan. Yang kelas pertama itu saya dulu di Konservatori Tari Yogyakarta, buka jurusan pedalangan, kelas pedalangan pertama saya. Kemudian saya diangkat menjadi guru SMKI, saya kuliah ke ISI, menjadi dosen ISI dan sebagainya. Jadi siapapun bisa menjadi dalang, asal mau belajar. Syaratnya tidak harus, kalau cowok tidak harus cakep, ora bagus, ora apa-apa. Seperti saya itu juga enggak bagus. Tapi dalang harus peka, dalang harus cerdas, dalang harus kreatif. Itu syaratnya. Dan tidak menjadi dalang harus sehat jasmani rohani. Dalang enggak boleh buta warna. Tapi kalau terpaksanya enggak apa-apa. Tapi yang penting
dalang suaranya harus normal. Nggak boleh dalang kemudian bindem. Bindem itu apa ya? Sakit hidung. Jadi nggak bisa jelas. Walaupun di dalam wayang itu ada butuh bindeng. Hanya ngumat. Jadi suaranya terpusat di hidung. Tapi kalau dalangnya bindeng apa? Iya Werkudara. Jadi nggak mungkin. Jadi harus normal, suaranya harus normal. Tidak boleh dalang kemudian cedal, nggak boleh. Cedal itu nggak bisa menyuarakan R. Nggak bisa bersuara R. Jadi R, kurang cedal kan R jadi L. Gitu. Prabu itu Prabu. Jadi nggak boleh. Koko Prabu Duryudono. Nggak boleh. Mestinya kan Koko Prabu Duryudono. Dalang kok Koko Prabu Duryudono. Wah, aku Werkudara. Ya nggak boleh. Mestinya kan harus Werkudara. Maka itu dalang harus sehat jasmani rohani. Sekali lagi tidak harus ganteng, tidak. Tapi harus itu tadi sehat jasmani rohani, cerdas, kreatif. Dan ini tidak boleh mutungan atau neson. Karena dalang kan berhadapan ke masyarakat. Ada yang mengkritik begini, ada kalau dikritik begini marah, ini tidak akan maju. Nah itu syaratnya menjadi dalang. Jadi kalau sekarang yang akan ingin menjadi dalang silahkan sekolah di SMKI untuk SMA. Kalau SMP tingkat SMP belum. Tapi di SMP kan kalau di Jateng DIY kan ada muatan lokal. Di sana ada pengetahuan tentang wayang yang kemudian disampaikan melalui bahasa Jawa atau yang lain. Nah sekarang episode yang kedua. Jadi ini memang Jogja Istimewa TV ini memang istimewa. Istimewanya belum dilakukan oleh TV-TV yang lain tentang kalau di TV yang lain tentang wayang ya wayang benar siarkan di TV. Nah ini di CTV ini kreatif ini idenya. Jadi supaya ada penjelasan sedikit-sedikit maksud agar apresiasi seni itu lengkap tidak rampung pentas wayang ya tinggal puing-puing batang pisang saja yang tinggal tapi ada kesan-kesan yang masuk. Ibaratnya orang kirim surat itu bisa sampai kepada alamat yang dituju. Nah episode kedua Durna yang ditugasi untuk menuju ke Padepokan Arga Kailaso itu ternyata dicegat oleh murid-muridnya Bima Suci. Antara lain di situ ada Senggono juga menjadi muridnya, anak-anak Pendawa juga menjadi muridnya. Kenapa dicegat? Iya, karena mencurigakan. Di situasi perguruan Arga Kailaso itu suasana sudah tenang. Bahkan cerita Ki Dalang, saking tenangnya di keadaan perguruan Arga Kailaso di gunung itu, hewan-hewan yang buas itu tidak buas. Tikus itu bisa bersendagurau dengan kucing. Biasanya ular itu makan kodok. Nah, kodok itu enggak dimakan sama ular. Tapi bisa adu argumentasi, bisa kerjasama dan sebagainya. Jadi suasananya tentrem sekali. Tiba-tiba Kurawa mau memasuki kawasan itu yang lengkap dengan gaman, lengkap dengan senjata. Nah itu dicurigai oleh murid-murid. Karena dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar di perguruan Arga Kailaso. Karena di sana sudah berjalan cukup lama dalam menyampaikan materi-materi pelajaran. Bahkan yang disampaikan itu tidak hanya masalah ilmu batin, tapi pertanian, bagaimana berternak itu supaya bisa menghasilkan yang baik, bagaimana memelihara ikan itu sudah diberikan semua. Dan bagus sekali. Nah tiba-tiba ada rombongan Kurawa yang mau masuk cegat, nggak boleh ini. Walaupun yang mimpin itu seorang guru, ya Guru Drona akan ketemu muridnya, ya nggak boleh. Tapi karena membawa itu akhirnya ada perselisihan, paham? Bentrok. Nah bentrok, murid-murid Arga Kailaso kan kesatria semua. Nah kalang kabut Kurawa. Nah nanti diungkapkan di episode kedua ini.
Nah, tetapi setelah itu Guru Drona mengumpulkan para prajurit Kurawa tadi, jangan dengan cara kekerasan. Coba nanti saya akan menempuh jalur diplomasi. Ada negosiasi. Akhirnya peperangan surut. Drona melobi ketua kelas, ketua yang murid-murid di situ. Nanti akan diungkap di episode ketiga. Untuk itu, monggo silahkan selamat menyaksikan di episode kedua ini. Monggo silahkan. Magrak Guru Sruma Bangga wajud Gadinyoма mukyan ranang gunu gawe gelar Anggir Koconegoro Yai Setyaki ana pengindikamu apa Siwa Mayangkara ana dawuh pengindikamu apa Kakang Anuman kita kabeh ning Arga Kalasa angilangno drajating kasatriyan nanging kabeh nglenggake minangka putra siswa manut apa dawuh pengindikane Sang Dwijawara Pangestu dawuh pengindikane Siwa Mayangkara anyendikani dawuh pengindikane Kakang Anuman sok sintana ingkang minggah wonten ing Arga Kalasa mongko sikep keprabaning jurit tertamtu kedah dipun jurbiyani yen perlu ditrenggalangi kirang bejanipun badhe angrisak kawontening para siswa anggenipun sami coklat cukli bermursan diang guru salwiring kawruh gesang lahir batin yo aku manut pengindikane Siwa Mayangkara semoga aku uga mangkono Kakang Mayangkara miyak sagunging barising para siswa surak mawuran barising para Kurawa Adi Arya apa Kakang Durna para putra siswa ketok tata titi tentrem tertib cetha kabeh mau saka panggula mentheng bapa gurune iya Kakang lajeng piye kersane Kakang Durna ayo tut pira aku tak unggahane
ing pertapan Arga Kailoso. Tandya bala Pandhawa gumulung mangungsir mangungsiring sata Kurawa kambah kungkih Surukadit Leguduk monyor-monyor wis gantil buntute Ki Swadhyarya apa Kakang sing dadi manggalaning para putra-putra siswa jebul iki uga pendhita. Pendhita wis kaduk yuswa nanging kok isih parikedah dadi gelem dadi murid. Wis wong tuwek kowe kok isih sekolah, isih meguru barange apa. Wong tuwek ini sekolah diulang apa-apa ya angel, kok gerong kowe angele ra jamah. Akhire murid wis tuwa ku menika ken bako ki ya ndelalah. Arep dijamonana ki tetep tele-tele. Pendhita Senggana. Nggih, Kyai. Boten pangling. Alah, arep nganggo sranggam lurek ki ora bakal pangling aku. Katuran pambagya ponogrami ora ana salangan Siwijaba, Senggana. Tekaku ana kene. Paduka Pendhita Durna Patih Sengkuni kok ngirit Padyabala segelar sepapan. Mengku sedya menapa? Ngono ya Anoman. Aku beri dawuh pintihan yang Prabu Duryudana, aku Duta Minulya. Rane lekah Sesi Bratasena. Ngedekake paguron ning Arga Kalosa abebisik Bima Suci kuwi ora dadi kersane Angger Prabu Duryudana malah kepara dianggap klilip. Disamarake bakal jongkeng kawibawan Mulukang Saka iku aku njaluk dalan. Aku tak ketemu dhewe karo anakku murid sing tak teseni si Bratasena. Sampun ngantos dados gereng penggalih Sang Begawan Durna kula ingkang boten saged caosi dipalilah dhateng Paduka. Sababe apa? Aku kuwi gurune, Werkudara ki muridé. Kula sampun mangertos. Nanging Sang Pandhita Durna Patih Sengkuni minggah wonten padepokan. Sikep gaman kepraboning jurit saged kula jrubyani badhe damel risak ing para siswa ingkang nedheng-nedhengipun ngangsu kawruh kautaman. Cocobang mawingo wingit Rawe rantas malang-malang tak putung ora gelem sumingkir tak katutke dosane. Para Kurawa, lho cekelen si Anoman iki.